Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan dan juga contohnya di dalam video ini. Pertama-tama, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Agustina Dwi Rahmawati dengan NIM 45124200001. Yang kedua, Silvi Dwi Rahmatika dengan NIM 45124200002. Ketiga, Hanifa Putri Sajida dengan NIM 45124200003. Dan yang terakhir, Dendi Dianova dengan NIM 45124200004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dendi Dianova dengan NIM 45124200004. Lingkungan merupakan suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme atau setiap makhluk hidup. Lingkungan sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Lingkungan dapat berubah fungsi karena adanya berbagai faktor, salah satunya karena adanya era global. Dalam masalah lingkungan dapat dirasakan oleh seluruh penduduk muka bumi dengan adanya gejala-gejala alam yang menunjukkan ketidakwajaran. Masalah lingkungan hidup ternyata berkaitan erat dengan kearifan lokal. Kearifan lokal sendiri adalah suatu bentuk kearifan lingkungan yang berada dalam kehidupan masyarakat di suatu tempat tertentu. Menurut foto Okta Ngakan dalam Andi M. Akmar dan Syarifuddin tahun 2007, kearifan lokal merupakan perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya secara arif dan bijaksana. Kearifan lokal sendiri itu berada dengan tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda pula. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam sekitar dan kebutuhan hidup yang berbeda, sehingga pengalaman tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun kesosialan. Selanjutnya, saya Agustina Dwi Rahmawati dengan NIM 45124200001. Saya akan melanjutkan dengan membahas fungsi kearifan lokal. Fungsi kearifan lokal diantaranya adalah yang pertama yaitu untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam adalah sebuah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup. Pengembangan sumber daya manusia atau Human Resource Development dapat didefinisikan sebagai inisiatif bersama antara pekerja dan pemberi kerja atau manajemen perusahaan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu yang ada. Kemudian upacara daur hidup sendiri merupakan sebuah bentuk upacara adat sebagai wujud realisasi dari penghayatan manusia terkait dengan 3 fase penting di kehidupannya, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pada upacara-upacara suatu adat tertentu. Peran ilmu pengetahuan dalam pengembangan kebudayaan itu sangat penting, di mana perkembangan ilmu pengetahuan ikut memengaruhi perubahan budaya, karena ilmu pengetahuan itu sendiri bersifat luas dalam mencakup bidang kehidupan manusia, serta juga mencakup ilmu sosial.
Kemudian, kebudayaan dapat dilihat sebagai keseluruhan pengetahuan di mana perangkat model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang dihadapi, serta untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukan. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Petuah sendiri merupakan sebuah kata-kata bijak yang keluar dari mulut seorang alim atau orang bijak di mana kata-kata tersebut dianggap sebagai nasihat penting yang harus ditaati dan dilaksanakan supaya kehidupan dari sang penerima petuah dapat terus berlanjut. Kemudian Kepercayaan ini dalam konteks kearifan lokal merupakan sebuah pemikiran mengenai suatu hal yang berada di luar logika atau biasa disebut dengan istilah metafisik, di mana dalam pemikiran tersebut ada rasa percaya bahwa keberadaan hal tersebut adalah baik dan dapat disandingkan dalam setiap tingkah laku manusia. Lalu ada pantangan. Pantangan ini merupakan sebuah larangan-larangan yang harus dijauhi, di mana larangan tersebut ada karena kesepakatan dari masyarakat. Dan jika pantangan ini dilanggar, maka akan terjadi konsekuensi tertentu bagi yang melanggarnya atau terdapat sebuah sanksi bagi yang melanggarnya. Kemudian, kearifan lokal juga tersimpan dalam karya-karya sastra lokal, baik yang lisan maupun tertulis. Sering dikatakan bahwa sastra merupakan gambar cermin dari masyarakat, terutama masyarakat pemilik sastra tersebut. Sehingga mempelajari sastra, mulai dari mantra, pantun, peribahasa, hingga cerita rakyat dan novel, akan sangat membantu dalam memahami pola pikir masyarakat atau berbagai kejadian dalam kehidupan masyarakat tersebut. Baik, selanjutnya dengan saya Nifa Putri Sajida dengan NIM 4512420003. Saya akan menjelaskan mengenai contoh implementasi yang terdapat pada masyarakat Desa Colo. Yang pertama, menggunakan tanaman sebagai kebutuhan hidup, yaitu terdapat tanaman pagi seji. Pagi seji termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pagi seji dapat digunakan sebagai sayuran, tanaman hias, kerajinan, obat pengusir hama, obat kesehatan, dan lain-lain. Kemudian pringtowo. Tanaman pringtowo merupakan tanaman yang digunakan oleh masyarakat Desa Colo selain tanaman pagi seji. Kemudian ada parijoto. Tanaman ini juga dikonsumsi oleh masyarakat Desa Colo. Dan yang kedua adalah kebudayaan tradisional sebagai kearifan lokal. Tanaman pagi seji termasuk tanaman liar di hutan dan belum dibudidayakan oleh masyarakat Desa Colo. Masyarakat Desa Colo tahu kebutuhan mereka menggunakan pagi seji, yaitu sebagai kebutuhan sehari-hari. Kearifan masyarakat Desa Colo seperti pengambilan pohon pakis dan tanaman-tanaman lainnya yang dianggap bertuah, mereka tidak mengambil semua namun sesuai dengan kebutuhan mereka. Pagi seji sendiri merupakan tanaman yang banyak ditemukan di kawasan Desa Colo. Terdapat juga tanaman pakis urang yang banyak dijumpai di kawasan Muria dan di setiap lereng kawasan hutan lindung Muria. Masyarakat setempat percaya kalau tanaman pagi seji terdapat beberapa manfaat. Salah satunya mereka percaya kalau tanaman pagi seji ini dapat mengusir hama, yaitu hama tikus. Biasanya petani di Desa Colo meletakkan kulit pagi seji di sudut-sudut sawah. Selain dijadikan tolak tikus, pohon pagi seji juga dijadikan sebagai cindramata untuk oleh-oleh khas kawasan Muria seperti tongkat dan tasbih.
Kemudian manfaat pagi saji bagi kesehatan juga sangat banyak. Dari buah, akar, dan daun dapat digunakan untuk kesehatan, antara lain buah pagi saji dapat mengobati diabetes dan pendarahan. Kemudian daun pagi saji juga dapat mengobati bisul, radang kulit bernanah, atau luka pekar. Dan daun pagi saji sendiri mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Kemudian terdapat tanaman pringtowo. Tanaman ini dipercaya oleh masyarakat desa Colo dan sekitarnya sebagai tanaman obat untuk orang yang terkena santet dan hal-hal gaib lainnya. Kemudian terdapat juga tanaman parijoto, yaitu masyarakat Colo mempunyai keyakinan jika memakan parijoto ini nantinya mereka jika mempunyai anak yang laki-laki akan terlihat tampan, dan jika anaknya perempuan akan terlihat cantik. Artinya bukan secara fisik anak, tapi juga perilakunya yang baik. Kemudian terdapat sedekah bumi. Sedekah bumi ini dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2011 pada setiap tanggal 8 Oktober, yang dimana bertepatan dengan hari Sabtu Wage yang merupakan hari jadi desa Colo. Bagi masyarakat desa Colo, sedekah bumi merupakan salah satu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan tumbuhan dan lain-lainnya yang mereka gunakan setiap hari-harinya. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan. Adanya peranan perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat desa Colo dalam kearifan lokal, yaitu kegiatan yang menitik beratkan gerakan cinta lingkungan berkaitan dengan kearifan lokal berhubungan dengan kepercayaan masyarakat akan kekuatan di luar manusia yang turut menjaga kelestarian lingkungan. Kearifan lokal masyarakat desa Colo mengenai flora di kawasan Muria dapat dilihat dari kepercayaan terhadap pakis haji, pohon meranti, pringtowo, dan parijoto yang memiliki khasiat mujarab. Kearifan lokal di desa Colo yang terkait dengan upacara atau tradisi setempat dapat dilihat melalui sedekah bumi yang merupakan sarana komunikasi antara manusia dengan alam. Sedangkan tradisi di Kupatan di desa Colo mengarah kepada sebuah peringatan ibadah yang berhubungan dengan masyarakat. Namun, dalam hal ini Kupatan di desa Colo sudah dikemas sedemikian rupa menjadi parade Sewu Kupat. Sekian video presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.